Peta penegakan hukum nasional kembali menghadapi ujian berat seiring mencuatnya dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Jaksa Agung Muda. Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Adriansyah. Langkah tegas Korps Bayangkara yang melakukan penggeledahan di 12 titik dan mengamankan barang bukti bernilai fantastis langsung direspons dengan keputusan mengejutkan pengunduran diri Febri dari kursi Jampitsus demi menjaga marwah dan objektivitas proses hukum. Namun di balik langkah mundur tersebut terdapat poin-poin hukum yang digarisbawahi oleh Febri sebagai bentuk pembelaan diri. Ia secara terbuka meluruskan berbagai spekulasi liar yang berkembang di media sosial, mulai dari urusan bisnis, isu blackout PLTU, hingga asal-usul aset yang disita. Berikut adalah 5 poin bantahan resmi dari Febri Adriansyah sebelum ia resmi menanggalkan jabatannya. Pusaran kasus yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Adriansyah semakin memanas pasca penggeledahan besar-besaran oleh penyidik kepolisian. Temuan barang bukti berupa 74 kg emas batangan serta tumpukan valuta asing bernilai jutaan dolar di kediaman Sentul seketika memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Namun, Febri secara tegas memasang badan dan menepis tuduhan bahwa aset fantastis tersebut merupakan modal haram hasil korupsi pribadinya. Melalui klarifikasi resminya, Febri menegaskan bahwa seluruh uang dan barang yang disita tersebut memiliki pemilik sah serta terikat dalam lini kegiatan operasional yang jelas, yang siap ia pertanggungjawabkan sepenuhnya di hadapan hukum. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai dalih dan pembelaan Febri Adriansyah terkait teka-teki kepemilikan harta milicaran tersebut. Pada kesempatan ini sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP, di mana dengan hasil kami sampaikan yang pertama, lokasi kediaman rumah Parahyangan Golok nomor 2 Babakan Madang, Bogor, Kabupaten, dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dolar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Barang bukti pada TKP lokasi penggeledahan koin money changer dengan uang rupiah 4.462.365 rupiah, 84.356 United States dollar ataupun USD, 17.595 real Saudi, 83.394 Singapura dolar, 33.100 baht Thailand, 4.020 falas Turki, 1.223 yuan, 152.000 yen, 212 ringgit, 1.600 rupiah, 640 dolar ataupun Arab, 61.000 won Korea Selatan, 40 pound sterling, 10 Brunei dolar, 150 Vietnam dolar, 100 New Zealand dolar. Termasuk dari lokasi yang dilaksanakan penggeledahan, yaitu lokasi Cafe The Clan di wilayah Cipete, 3.130.000 Singapura dolar, 889.965 USD, serta uang rupiah sebanyak 259.159.000 rupiah. Dan salah satu di TKP lagi, rumah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, ditemukan 520 juta rupiah
dan 133.000 US dollar. Ini untuk jelas pada masyarakat nih, dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Tetapi tentunya, ini tidak akan dijelaskan saat ini, namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar. Paham? Di tengah derasnya arus informasi dan spekulasi yang berkembang di media sosial, nama Jampitsus Febri Adriansyah kerap dikaitkan dengan kepemilikan sejumlah bisnis gelap, termasuk operasional Cafe The Clan di kawasan Cipete yang belakangan digeledah pihak kepolisian. Menanggapi tudingan yang kadung viral tersebut, Febri Adriansyah langsung mengeluarkan bantahan keras. Ia menegaskan bahwa secara institusi maupun pribadi, Jampitsus tidak memiliki keterkaitan, hubungan, ataupun saham apapun dalam lini bisnis yang ramai diberitakan tersebut. Klarifikasi ini sengaja dilempar ke publik guna membendung opini liar yang sengaja digiring di media sosial sebelum adanya pembuktian fakta yang utuh. Berikut adalah rincian bantahan tegas Febri Adriansyah terkait isu bisnis Cipete. Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas, dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian di sebuah hunian mewah di kawasan Babakan Madang, Sentul, seketika menjadi sorotan utama nasional. Menanggapi berbagai kabar burung yang beredar, Febri Adriansyah secara ksatria mengakui bahwa properti tersebut memang benar merupakan rumah pribadinya. Namun mantan Jampitsus ini menolak keras narasi yang menyebut rumah itu dibeli dari aliran dana kejahatan atau korupsi baru. Febri menegaskan bahwa rumah di Sentul tersebut sudah ia miliki sejak lama, jauh sebelum kasus ini mencuat, dengan proses kepemilikan awal yang sepenuhnya legal dan tercatat secara sah. Ia menyatakan siap menguji seluruh dokumen otentik kepemilikan asetnya di hadapan hukum, guna mematahkan opini sesat yang telanjur berkembang di masyarakat. Itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Gelombang isu yang menerpa mantan Jampitsus Febri Adriansyah kian melebar hingga menyeret sektor energi nasional. Namanya dikaitkan dengan kasus blackout yang melibatkan dugaan kong kali kong dalam prosedur pengadaan batubara ke PLTU. Menanggapi tudingan serius tersebut, Febri Adriansyah secara tegas membantah memahami adanya keterkaitan khusus dirinya dengan kasus tersebut. Alih-alih menghindar,
Febri justru melempar tantangan balik agar pihak berwenang segera melakukan audit total dan menyeluruh terhadap volume kebutuhan, kualitas pasokan, transaksi pembelian, hingga prosedur pengadaan batu bara tersebut. Langkah ini dinilai sebagai bentuk komitmennya untuk menguji kebenaran secara material dan membuktikan secara hukum ada tidaknya perbuatan melawan hukum. Yang pertama blackout. Saya juga tidak paham ada kaitan Jampisus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitas biaya masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum di sana. Ya, jadi untuk blackout, sebaiknya kita tunggu saja rekan-rekan penyidik nanti. Sebuah keputusan besar diambil di tengah bergulirnya proses hukum oleh penyidik kepolisian RAK. Melalui keterangan resmi Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, Korps Adjaksa, mengonfirmasi bahwa Jaksa Agung telah resmi menerima surat pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jampitsus per hari Sabtu ini. Anang Supriyatna menegaskan bahwa langkah mundur ini diambil bukan sebagai bentuk pengakuan bersalah atas rentetan tudingan yang beredar. Sebaliknya, keputusan ekstrim ini merupakan wujud komitmen tinggi Febri Adriansyah untuk menjaga integritas, netralitas, serta objektivitas proses penegakan hukum agar dapat berjalan secara independen tanpa intervensi jabatan. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.